Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Fuad Muhammad Zain MUD selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Khairiyatun Husnul Khotimah dengan NIM 202111273 sebagai presentator yang pertama. 2. Hafiz Hilmi Tamam dengan NIM 202111280 sebagai presentator yang kedua. 3. Anatriwa Yuningse dengan NIM 202111289 sebagai moderator sekaligus presentator yang ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester kami yang berjudul Perbandingan Penafsiran Makna Kata Hari Akhir atau Surga. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Mbak Khairiyatun. Kepada Mbak Khairiyatun saya persilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragdan haitsu situma wa la taqrabba hadhihi sajarata fatakuna minal dzalimin. Yang artinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat atau berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ini merupakan kondisi di mana Adam dan Hawa menempati al-jannah atau surga dan dibolehkan memakan makanan surga. Namun ada satu pohon dengan buah yang tidak boleh dimakan oleh mereka. Para mufasir Al-Quran telah mencoba menginterpretasikan makna asyajarah yaitu pohon. Kemudian terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan surga tempat Adam dan Hawa sebelum ke bumi. Di antaranya yaitu yang pertama, surga Adam dan Hawa merupakan surga dalam arti dar al-jasa atau jannah al-sama, bukan sekedar jannah al-ard. Yang kedua yaitu dalam arti kebun yang letaknya di bumi. Argumen ini juga didasarkan pada kata ikhbitu yang diartikan bergerak atau pindah ke suatu tempat. Kemudian selanjutnya pada Quran Surat Yasin ayat 55-58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati yawma fi sughulin fahikun humma wa ashuhum fil zalin ala aroiki muttaqiun lahum fiha fakitatu wa lahum mayyaddaun salam qalum min rabbir rahim. Yang artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Atau kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Kandungan surah Yasin ayat 55-58 ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda berupa surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya mereka merasakan kesenangan dan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan, keindahan yang belum pernah mereka lihat, dan suara yang menyejukkan kalbu yang belum pernah mereka dengar. Selanjutnya ada beberapa tafsir mengenai surat Yasin ayat 55-58 tersebut. Yang pertama, tafsir Jalalain Quran surat Yasin ayat 55 yang berbunyi, Inna ashabal jannatil yauma fi syughuli fakihun. Artinya sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan. Lafal syughulin dapat pula dibaca syughlin fakihun atau bersenang-senang, yakni bergelimangan di dalam kenikmatan. Lafal fakihuna menjadi khobar kedua dari inna, sedangkan khobar yang pertama adalah fi syughulin. Yang kedua ada tafsir Kemenak Quran surat Yasin ayat 56 yang berbunyi, hum wa azwajuhum fi dilali alal ara'iki muttaqiun. Dari perkataan hum wa azwajuhum adalah mereka dan pasangan mereka, dapat dipahami bahwa
Orang-orang yang beriman akan tinggal bersama pasangan mereka dengan bahagia dan damai dalam surga dan memperoleh nikmat yang berbagai macam bentuk yang tidak taranya. Ada yang dalam bentuk langsung mereka nikmati, seperti memperoleh tempat yang nyaman dan indah, serta merasakan makanan yang lezat dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, tafsir Jalalain Quran Surat Yasin ayat 58 yang berbunyi Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun atau kepada mereka dikatakan salam. Kedudukan kalimat ini menjadi mubtada. Qaula sebagai ucapan selamat yang menjadi khobarnya ialah mir rabbir rahim, dari Rob yang maha penyayang kepada mereka, yakni dia mengucapkan kepada mereka kesejahteraan atas kalian. Menurut Hamka, dalam tafsir Al-Azhar berasal dari Quran Surat Hud ayat 107 dan 108. Penjelasannya sebagai berikut. Pada Quran Surat Hud ayat 107 yang berbunyi Khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu illa masya'a rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki atau yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Sedangkan Quran Surat Hud ayat 108 yang berbunyi Wa amma ladina su'idza fa'fil jannati khalidina fiha maddamatis samawatu wal ardu ila masya'a rabbuk qat'an ghairum majdud. Artinya, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki atau yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ada dua hal yang menjadi perbincangan di antara ulama yang menyangkut kedua ayat di atas, yaitu satu, hal karena di dalamnya disebutkan selama ada langit dan bumi. Dua, di kedua ayat itu ada kecuali jika Tuhanmu menghendaki atau yang lain. Penafsiran hari akhir atau surga menurut Quran Surat Al-Hasyr ayat 20 yang berbunyi La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Artinya, tidaklah sama para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Secara kebahasaan, jannah berarti setiap kebun yang dipenuhi pepohonan hijau, hingga tanahnya tidak tampak karena tertutup pepohonan tersebut. Surga merupakan tempat penuh kenikmatan di alam akhirat. Mereka yang taat dengan ajaran agamanya, maka dijanjikan surga di alam akhirat nanti. Baiklah, demikian presentasi kami terkait perbandingan penafsiran makna kata hari akhir atau surga. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.